Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah di pelajaran informatika kelas 8 bab 2. Silakan buka bukunya bab 2. Nah, sambil memperhatikan slide, sambil memperhatikan buku juga. Nah, di bab 2 itu langsung ditemakan jaringan kabel dan nirkabel. Tapi kalau misalnya dalam pembahasan yang kita bahas adalah jaringan media transmisi jaringan komputer. Oke. Apakah itu media transmisi? Media transmisi adalah media yang menjadi penghubung antara satu komputer dan komputer lain sehingga membentuk suatu jaringan. Jadi dengan media transmisi itu komputer satu dan komputer lain bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, ini peta konsep media transmisi jaringan. Media transmisi jaringan itu ada dua, satu menggunakan kabel, yang satu lagi tanpa kabel, atau nirkabel atau wireless. Peta konsep jaringan kabel atau wires. Jaringan kabel itu kabel yang digunakan ada tiga. Yang pertama koaksial, yang kedua twist-pair, yang ketiga adalah fiber optik atau serat optik. Nah, twist-pair sendiri itu ada tiga jenis, ada kabel UTP, ada kabel FTP, dan kabel STP. Masing-masingnya akan kita lihat apa perbedaan dari UTP, FTP, dan STP nanti. Ciri-ciri kabel koaksial. Koaksial itu adalah kabel yang biasanya digunakan untuk peralatan elektronik, seperti televisi yang dihubungkan ke antena. Nah, ke antena juga kalau yang pakai TV kabel itu masih pakai koaksial juga, karena memang colokan yang di TV itu dan di antena itu menggunakan colokan koaksial, bukan colokan twist-pair. Koaksial itu bentuknya bulat, nah kalau dan warnanya hitam, bisa dilihat di TV, biasanya tuh banyak ya di rumah ya. Dan koaksial juga digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer LAN, hanya saja sekarang sudah digantikan oleh twist-pair. Koaksial juga digunakan untuk jalur radio. Koaksial digantikan karena jangkauan jaringannya terbatas. Ciri-ciri kabel twist-pair. Yang pertama, twist-pair adalah kabel yang berpilin dan berpasangan atau pair. Twist-pair digunakan untuk jaringan LAN. Twist-pair sering digunakan karena pemasangan lebih mudah dan jangkauan lebih. Tiga jenis twist-pair. Satu STP atau shielded twist-pair, memiliki pelindung untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik. Digunakan oleh perusahaan berskala besar. Harga twist-pair lebih mahal dari UTP. Yang kedua adalah FTP atau foil twist-pair, memiliki lapisan pelindung semacam foil atau aluminium foil supaya lebih tahan dari gangguan magnetik. Ketiga adalah UTP atau unshielded twist-pair, kabel twist-pair yang tidak memiliki pelindung yang mengakibatkan rentan terhadap arus listrik tegangan tinggi. UTP digunakan pada jaringan telepon dan jaringan LAN kapasitas kecil seperti lab, komputer, dan warnet. Nah, antara UTP dan STP yang lebih mahal itu STP karena ketahanannya, kualitasnya dibandingkan UTP. Next, ciri-ciri fiber optik atau serat optik. Serat optik atau kabel fiber optik ini adalah kabel yang terbuat dari kaca yang menghantarkan data dengan kecepatan cahaya. Kabel ini berspesifikasi tinggi dan memiliki ketahanan yang lebih bagus dibanding twist-pair dan koaksial. Fiber optik digunakan pada jaringan MAN, WAN, LAN yang tentunya berskala besar ya.
bukan berskala kecil seperti warnet atau lab komputer. Fiber optik, kabel dengan pengantaran data yang sangat cepat. Peta konsep jaringan nirkabel atau wireless berdasarkan jangkauannya. Nah, sebelum kita lanjutkan yang ke nirkabel, pada jaringan kabel tadi sudah bisa kita bayangkan bagaimana penggunaannya. Setidaknya contohnya pada lab komputer, pada warnet. Nah, kalau misalnya fiber optik, Ustazah, kalau fiber optik itu dia juga menghubungkannya tuh kita nggak bisa lihat, karena fiber optik itu akan ditanam di dalam gorong-gorong atau dalam tanah. Biasanya kan bisa kita lihat itu ada penggalian kabel fiber optik. Nah, itu untuk menghubungkan jaringan komputer yang menggunakan kabel fiber optik, yaitu MAN dan WAN. Kalau LAN bagaimana saya menggunakan fiber optik? Kalau LAN yang menggunakan fiber optik itu jangkauannya itu nggak cuman satu sekolah seperti sekolah kita. Sekolah kita itu masih luas, tapi dia tidak menggunakan fiber optik. Tentunya yang lebih luas dari sekolah kita, misalnya seperti mall SKA, bisa menggunakan fiber optik, karena mall SKA itu membutuhkan jaringan yang sangat luas ya. Atau mungkin sebuah pondok pesantren yang jaringannya luas, membutuhkan jaringan, nah itu menggunakan kabel fiber optik, tentunya dengan biaya yang sangat besar. Kalau koaksial sendiri, nah koaksial itu sudah lama tidak dipakai, dan untuk di PC sendiri kabelnya itu juga udah nggak ada penghubungnya. Sedangkan kalau menggunakan T-Spare itu nanti ada konektornya yang bisa dihubungkan ke komputer kita. Nah, kita belum praktek, tapi bisa dilihat di buku itu apa konektor dari T-Spare dan koaksial. Koaksial bisa dilihat juga yang punya TV. Punya TV. Sekali cabut itu kabel TV yang dari antena atau yang dari yang TV kabel itu, jadi kan ada bulat seperti lempengan. Nah, itu adalah konektor dari koaksial. Nah, konektor dari T-Spare itu biasanya yang bentuknya kotak. Kalau nggak salah udah pernah saya tunjukkan waktu kelas 7, bentuknya seperti kotak dan warnanya transparan seperti kaca. Itu adalah konektor dari T-Spare. Nah, untuk fiber optik sendiri pakai konektor nggak Ustazah? Nah, itu Ustazah nggak tahu. Tapi ya, yang kita tahu tentu pasti ada penghubungnya konektor itu sendiri. Nah, semoga dengan apa yang saya paparkan tadi sudah terbayangkan apa aja yang menjadi penghubung dari jaringan berkabel, gimana penggunaannya, ciri-cirinya, dan kelebihannya masing-masing. Nanti kita akan membahas bagaimana hubungan antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel, tapi di bagian nanti selanjutnya ya. Oke, sekarang peta konsep jaringan nirkabel atau wireless berdasarkan jangkauannya. Sekarang nirkabel atau wireless. Yang pertama, jaringan nirkabel itu terbagi menjadi 4. Yang satu wireless personal area network, yang kedua wireless LAN, wireless MAN, dan wireless WAN. Ini sudah kita bahas apa itu PAN, LAN, MAN, dan WAN berdasarkan jangkauannya. Nah, PAN atau wireless personal area network adalah teknologi
wireless personal area network ini menggunakan teknologi Bluetooth dengan standar IEEE 802.15 dan inframerah. Nah, kalau untuk ini sebenarnya zaman dulu HP udah menggunakan Bluetooth dan inframerah, itu HP Nokia zaman dulu untuk pengiriman SMS, pengiriman kalau sekarang pengiriman file masih bisa digunakan, hanya saja jangkauannya kita lihat itu cuma sekitar 9,14 meter atau sejauh 30 kaki. Jadi kalau misalnya menggunakan inframerah atau Bluetooth itu nggak bisa jauh-jauh ya, nggak bisa dari kelas yang dekat tangga ke kantor majelis guru, itu sangat tidak mungkin. Next, wireless LAN atau wireless local area network digunakan dalam jangkauan area LAN seperti kantor, lab komputer, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan adalah sebuah access point. Access point bisa dilihat contohnya itu di atas kantor ustazah, di ventilasi adalah access point. Dan jika pernah ke meja komputer itu bisa dilihat yang warna putih seperti flash disk warna putih pakai antena, itu termasuk access point di mana yang di dalamnya access point itu ada transceivernya antenanya itu, dan receiver itu yang menerima sinyal wireless yang berupa gelombang radio. Oh, ini antena yang memancarkan atau yang menerima nih. Nah, bisa dibahas, bisa dilihat di buku. Kalau antena itu memancarkan, kalau nggak salah, memancarkan sinyal wireless yang berupa gelombang radio. Kemudian jarak jangkauannya itu maksimal 105 meter. Nah, ini tergantung dari frekuensi gelombang yang diberikan oleh access point. Jadi kalau misalnya gelombang frekuensinya lebih kecil, maka jangkauannya lebih kecil, bisa cuma 22 meter. Yang di kantor ustazah itu sepertinya frekuensi gelombangnya kecil karena nggak sampai 105 meter, hanya bisa sampai ke kelas yang di dekat kantor ustazah saja. Jadi itu frekuensinya adalah frekuensi kecil. Next, wireless MAN Metropolitan Area Network menghubungkan antara gedung dalam satu kota tanpa menggunakan kabel. Peralatan yang digunakan adalah tower pemancar sinyal, parabola untuk menangkap sinyal. Nah, kita akan lanjut ke video part 2. Silakan menyimak paparan ustazah tentang WMAN dan W1 di video part 2. Assalamualaikum.